sambil buka KBBI. Bagak itu artinya apa? Bukan burung gagak ya, beda. Berani bagak. Ya. Berani Pak. Betul. Jadi bagak itu berani. menurut Berani, KBBI berani. Bagak itu berani atau bisa Ini juga lanjutan dari materi tadi, bangga. itu materi Ya. soal Berani, verbal. Jadi bangga, kita harus atau menguasai KBBI. Besar hati. Berani, kikuk bangga apa atau kikuk? besar hati. Kikuk itu canggung, ya. Grogi. Kikuk canggung Atau atau grogi grogi. boleh. Tapi kita pakai kalimat yang dari KBBI ya, belum pandai atau belum biasa juga. Kalau minder, Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. tidak percaya diri, ya, boleh. Kalau tepatnya di KBBI itu dia adalah Rendah diri. hati. Rendah hati. Rendah, Jadi ya, murid rendah rendah diri. diri. Saya tinggal buka aja KBBI, gampang. Tapi kalau nanti pas tesan kita nggak bisa KBBI ya. Jadi dari sekarang nih cari, dipelajari mana-mana kata-kata yang tidak familiar di telinga kita, kalian coba cari. Karena nanti yang bakal keluar itu biasanya kalimat-kalimat atau kata-kata seperti ini gitu ya. Bagak, sering nggak kita dengar? Jarang ya. Jarang. Terus ada juga banyak kan nanti ya, ada lagi. Oke, dipahami ya, lanjut. Abi Sepa sering menggunakan baju preman saat di lapangan. Ya, preman lawan kata dari apa? Formal. Formal. Formal Pak. Abi Sepa sering menggunakan baju preman Formal. saat di lapangan. Preman lawan kata dari Bebas rapi Pak. baju preman. Kan? Ya, kita selalu membayangkan kalau sosok preman itu adalah acak-acakan, kucel, dekil gitu kan ya. Nah, emang nggak ada preman yang rapi? Ya. Siap ada Pak. Kang Bahar juga rapi ya di film. Premannya. Anggota Polri Pak. Anggota Polri Pak. Kenapa? Anggota Polri suka ada setelan preman rapi Pak. Nah. Kayak gitu Pak. Ada kan? Ya. Formal itu adalah sesuai dengan peraturan yang sah atau menurut keadaan adat kebiasaan yang berlaku, gitu ya kalau dari KBBI. Itu kalau formal. Semuanya jawabnya ada yang formal, ada juga bebas rapi. Ya, bebas rapi itu lebih cenderung ke penampilan ya atau pakaian yang digunakan. Ya, bisa saja preman juga bebas rapi, tidak selalu berantakan kan gitu ya. Oke, formal itu. Terus kalau priai apa priai? Dinas. Golongan Kebalikannya kelas baju atas. dinas. Bangsawan. Ya, pegawai kalangan atas atau pegawai terhormat. Kalau misalkan dulu mah bisa dibilang PNS atau ASN itu adalah golongan priai. Priai. Bukan ya? Priai. Formal tadi sesuai dengan aturan ya, sesuai aturan. Terus berikutnya, jawaban yang benar apa? Dinas Pak. Dinas. Priai Pak. Ya, intinya ketika dia berbaju preman saat di lapangan berarti dia petugas atau bisa dibilang kita sedang belajar tentang ini kan anggota gitu ya, saya anggota. Orang yang berbaju preman berarti dia sedang tidak melakukan dinas, tidak sedang berdinas, gitu ya seolah-olah. Nah, berarti lawan kata yang tidak sedang berdinas berarti dia sedang dalam Dinas Pak. dinas. Ya. Jadi kalau formal ya agak tidak sesuai karena baju preman juga bukan tidak aturan ya, tidak identik dengan yang seperti tadi gitu ya, berantakan, acak-acakan atau bertato dan yang tepat sebagainya adalah gitu ya. dinas. Ya, oke, setuju ya. Jadi lawan katanya dari preman adalah dinas. Ya. Bisa dipahami ya? Ini kita berdasarkan KBBI. Lanjut. Manakah yang tidak termasuk kelompoknya? Manakah yang tidak termasuk Catur Pak. Catur Pak. Catur cuy.
Ya, Kenapa catur? yang lain Bedanya bola, apa dengan yang lain? tenis Yang bola, lain biliar bola, pakai golf bola, bola, kita basket pakai bola, pion, Pak, catur, pakai bola. catur kayu. Catur pakai pion ya dan lain-lain. Kalau tenis, biliar, golf dan basket sama-sama olahraga Menggunakan bola. bola. Oke, sip kita ya. Pilihlah satu kata yang memiliki arti paling jauh dari Pilihlah 4 salah kata satu lainnya. kata yang memiliki arti paling jauh dari 4 kata lainnya. Berarti kalian disuruh mencari kata yang beda sendiri dari kata 4 yang lainnya. Yang mana? Refleksi, Pak. Refleksi ya. Refleksi, Oke, cuy. kenapa? Yang antropologi, geologi, biologi, dan psikologi itu persamaannya apa? Akhirnya gitu. Akhirnya Gi. Bisa ya. Logi. Gampangnya itu akhirannya Gi gitu ya. Tapi kalau misal kalian buka Seraka BBI lagi, ini semuanya antropologi. Kalau ada akhirannya logi sebetulnya sama. Logi itu ada ilmu ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keilmuan. Jadi kalau misalkan antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia gitu ya. Kalau geologi ilmu yang mempelajari tentang struktur batu gitu ya. Struktur batu dan bumi gitu. Biologi, makhluk Geologi hidup, mempelajari tentang Struktur badan, tumbuhan, manusia gitu ya. tubuh makhluk hidup, makhluk hidup. membedakan makhluk hidup. Kalau yang manusia ini lebih ke interaksi ya, sosial atau antara manusia, betul. Kemudian kalau psikologi, ya psikologi apa? Ya, ilmu yang berkaitan tentang proses mental ya. Psikologi berhubungan dengan proses mental atau bisa dibilang jiwa ya, mental atau jiwa. Kalau refleksi Pantulan, pencerminan gitu. bisa ya, refleksi di sini pencerminan, pantulan, bisa juga gerakan ya. Kalau kalian lihat KBBI ada tuh di situ. Refleksi itu pantulan gerakan ya. Bisa juga gerakan otot juga bisa termasuk refleksi ya. Ketika misalkan lutut kita dipukul nggak sengaja tiba-tiba bergerak, itu juga termasuk gerak refleks atau refleksi juga termasuk. Oke ya, bisa dipahami? Lanjut. Sorry, berarti jawabannya apa tadi? Psikologi. Pak. Refleksi. Pak, jawabannya D. Jawabannya Oke, silakan D, disusun dulu. refleksi. Lanjut. Setiap siswa peserta kesenian adalah peserta bela diri atau renang. Ini kita Tidak ada siswa masuk ke peserta bela diri materi atau renang tentang yang bukan peserta melukis. logika. Alicia Logika bukan bahasa peserta tapi melukis. ya. Kesimpulan Jadi yang paling ini tepat adalah biasanya kita mencari kesimpulan setiap dari siswa peserta cerita yang kesenian disampaikan. adalah Yuk peserta kita bela diri baca atau sama-sama. renang. Setiap siswa peserta kesenian adalah peserta bela diri. Tidak ada siswa Atau peserta bela renang. diri atau renang yang Tidak bukan ada peserta siswa melukis. peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Ya. Alicia bukan peserta melukis. Peserta melukis. Nah, berarti Alicia bukan kesimpulan yang peserta paling melukis. tepat adalah yang mana? Iya, Pak. Alicia adalah Yang mana? peserta melukis dan bukan. C. C. Yang C, Pak, bukan C, Pak, C, bela diri C. maupun renang. Ya. C. Benar. Apakah benar yang C? Oke. Setiap Kita siswa lihat. peserta kesenian Setiap siswa peserta kesenian adalah peserta bela diri Setiap siswa atau peserta. renang. Tidak ada Setiap peserta siswa bela diri berarti satu persatu. atau Berarti renang yang semua bukan siswa peserta gitu ya. melukis. Peserta kesenian dia juga peserta bela diri atau renang. Jadi apa namanya itu si bela diri itu gitu ya, dan renang itu pasti Alicia orang yang adalah peserta renang. peserta kesenian gitu kan ya. Jadi semua yang bela diri dan renang itu pasti adalah peserta kesenian. Tidak ada
siswa peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Ya, ini ada kata negasi atau ingkaran, tidak ada. Kemudian ada juga kata bukan. Ya, ingat dalam matematika kalau negatif ketemu negatif hasilnya apa? Positif ya. Positif. Ini juga sama. Kalau tidak ada ketemu dengan bukan, ini menjadi hilang kalimatnya. Jadi artinya sama saja dengan setiap siswa peserta bela diri atau renang itu pasti peserta melukis. Berarti sekaligus yang bela diri renang itu adalah termasuk juga peserta melukis. Ya, kesimpulannya adalah kalimat ketiga adalah Alicia bukan peserta melukis. Alicia bukan peserta melukis, ya. Kalau dia melukis aja tidak, ya berarti dia bukan termasuk peserta bela diri dan juga tidak termasuk kesenian. Tapi kesenian mana? Peserta renang. Betul nggak? Ya betul. Ya, karena syarat Alicia melukis. Melukis itu harus yang bela diri dan renang. Berarti Alicia bukan peserta bela diri maupun peserta renang. Berarti benar nih, C. Jadi pahami ya? Di jawabannya C. Siapa yang masih bertanya silakan tanya dulu. Barangkali punya kesimpulan yang lain atau argumen yang lain? Tidak ada? Tidak ada, lanjut ya kalau tidak ada. Ya, Pak. Berikutnya. Semua siswa pandai berbahasa Korea. Siswa yang pandai berbahasa Korea pandai berbicara. Siswa pandai berbahasa Korea. Siswa yang pandai berbahasa Korea pandai berbicara. Oke, ada yang sudah dapat jawabannya? Siswa yang pandai berbicara tak suka sejarah. Ya? Ada yang A, yang lain? B, Pak, B. Ada yang jawabannya C? B, Pak. B. C, C atau E? Sebagian siswa Baik, yang tidak suka ya, sejarah kita analisis. pandai berbahasa Korea. Kita analisis. Semua siswa pandai berbahasa Semua Korea. siswa suka sejarah Ya, jadi kata kuncinya itu adalah semua siswa itu pasti pandai berbahasa Korea. B. Ya, kita simpan dulu. Sebagian Siswa yang suka pandai sejarah, berbahasa Korea, maka dia pasti pandai sejarah. berbicara ya. Pandai. Sebagian siswa yang pandai berbicara tidak suka sejarah. Nah, siang pandai ini terbagi dua. Berarti ya, ada yang suka sejarah, ada yang tidak suka ya. Sebagian siswa suka sejarah dan pandai berbahasa Korea. Sebagian siswa suka sejarah tetapi tidak pandai berbahasa Korea. Kalau dia pandai berbahasa Korea, maka pandai berbicara. Ya. Tetapi sebagian siswa yang pandai berbicara itu berarti tidak suka sejarah. Ya. Kalau jawabannya A, kita cek sebagian siswa tidak suka sejarah dan tak pandai berbahasa Korea. Ya, enggak. Jadi di sini semuanya berarti otomatis kalau kita balikin lagi ke atas, ya, berarti yang suka sejarah itu ya pandai Korea gitu ya, dan pandai berbicara. Yang tidak suka sejarah juga ya tetap dia pandai bicara, tetap dia pandai bahasa Korea. Gitu ya. Jadi di sini tidak ada siswa yang tidak pandai berbahasa Korea. Ya. Jadi ini tidak ada karena semua di sini yang kita bahas lingkungannya adalah semua siswa yang pandai berbahasa Korea. Jadi kalau ada kata-kata kesimpulannya tidak pandai berbahasa Korea salah, gitu ya. Ini juga sama, tak pandai berbahasa Korea juga salah. Ini juga salah, gitu ya.
tapi tak suka bahasa Korea. Ya kalau pandai bahasa Korea nggak mungkin tak suka ya, tapi salah. Udah ketahuan sebetulnya jawabannya B. Ya, gitu. Nah, kalau kita ambil kesimpulan yang tepat itu apa? Nah, kita lihat pilihan B itu sebagian siswa suka sejarah. Berarti kan yang dilihat di soal adalah bagian yang ini ya, yang di soal. Tidak suka sejarah sebagian ya, yang diminta di soal seperti ini. Sebagian suka. Nah, di sini adalah yang ditanya atau yang diminta, atau dalam pilihan jawabannya harus yang ini berarti. Oh, berarti sebagian siswa kan ada yang tidak suka, berarti sebagian lagi ya suka sejarah dan pandai berbahasa Korea. Begitu kira-kira. Ya, bisa dipahami ya. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Atau masih bingung? Oke. Silakan di-save dulu. Nomor 3 tadi ada yang bilang belum ke-save ya, tapi udah saya hapus itunya ya. Nomor 3 itu apa tadi? Oh, yang tadi ya. Yang ini ya. Silakan. Kalau mau di-save dulu yang nomor 3. Oke, sudah ya? Kita lanjut. Nomor berikutnya. Tadi nomor 8 sudah. Mulai ini. Beda tipe soal verbal. Di situ dikasih 2 kata yang saling berhubungan. Nah, berarti di sini kita disuruh mencari hubungan 2 kata yang lain yang seperti halnya hubungan stiker dengan kata tempel. Ya. Jadi ini masuk ke bagian kita mencari padanan kata. Padanan kata. Cari kata hubungnya apa. Kira-kira yang bisa dipakai kata hubungnya stiker dengan tempel, kata hubungnya apa? Penggunaan tas jinjing, Pak. tas di jinjing cuy. Tas jinjing. Berarti hubungannya apa? Stiker digunakan dengan cara ditempel, tas digunakan dengan cara dijinjing. Betul, itu kata hubungnya bisa ya. Ini hubungannya adalah ini bendanya apa, cara menggunakannya apa. Jadi antara benda dengan cara. Berarti di sini juga harus bendanya apa, caranya apa, gitu ya, cara pakainya. Ya, tas dengan jinjing, betul, bendanya tas, cara bawanya di jinjing. Ya, kalau ini baca itu kata kerja, bukan kata benda, bukan cara. Buku, nah ini kata benda ya, tapi ini tidak nyambung. Meja betul benda, tapi meja bukan diduduki kan? Cara di meja bukan duduk, juga salah. Ini benda betul, jendela juga dua-duanya benda. Cat benda, dinding benda. Bisa benda, bisa juga tempat ya. Oke, cat tempatnya di dinding, ditempel di dinding misalkan ya. Berarti jawabannya yang bisa ya, bisa dipahami? Silakan diakses dulu. Berikutnya Soal seleksi hasil cara nanti soal seleksi usaha pakai usaha lolos seleksi Yang D, Pak, D. Izin Pak D. usaha. Izin D Pak. D, Pak. Oke, yang tahu kira-kira hubungannya apa atau padanannya apa? Izin Pak menjawab Pak. Lolos seleksi karena usaha, kecelakaan karena teledor Pak. Nude
B. Sebab akibat, Pak. Sebab Sebab ini seleksi akibat. karena usaha, Sebab akibat. kecelakaan karena teledor. Ini sebab. Akibat sebab ini makan. Sebab. Akibatnya ini usaha, sebab ini. akibat Kata kita hubungnya lolos apa seleksi. biasanya? Karena ya. Sebab Dia lolos teledor, seleksi akibat karena kita usaha. Ya usahanya belajar yang giat gitu ya. Belajar yang rajin. Yup. Korslet karena kebakaran. Kebalik ya. Kalau mau ini kebakaran karena konslet. Berarti ini kebalik. Gempa karena korban. Balik ya juga. Harusnya korban karena gempa misalkan. Gravitasi karena pasang. Kebalik ya. Juga pasang terjadi karena gravitasi. Biasanya kalau air pasang itu gravitasinya karena gravitasi bulan. Yoi. Kebalik juga. Kecelakaan karena teledor. Betul. Ya. Sinar matahari karena pingsan. Kebalik. Harusnya pingsan karena terpapar sinar matahari, misalkan dehidrasi atau bukan. Oke, mantap. Betul jawabannya. Yang paling tepat adalah D. Paham ya? Oke, kita lanjut. Jika pada Nah. susunan abjad kata tertib menjadi susunan huruf Tebak-tebakan. F, V, U, J, Jika F, pada maka susunan kata abjad kata santun tertib menjadi susunan huruf U, F, V, U, J, F, maka kata santun menjadi susunan hurufnya apa? Ya, ini acak huruf judulnya, ya. Jadi huruf-huruf yang normal A, B, C, D, E diganti menjadi ngikutin huruf-huruf ini. Gitu. Kira-kira apa? C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Aduh, bingung. Yang dia Yang B. Tertib menjadi U, F, V, U, J, F. Ya, sebetulnya ini mirip kayak pola bilangan yang loncat berapa angka gitu ya, atau loncat berapa huruf gitu. Ya, kalau kita lihat polanya T ke U itu huruf berikutnya, betul nggak? ya Pak. Setelah T huruf U, setelah E huruf F, setelah R huruf V. Enggak. Ini satu huruf, berikutnya satu huruf. Kalau R ke V, T, U, E, F, M, Empat N, huruf, G, H, I, J, K, L, R, M, Tiga, N, S, O, T, P, Q, U. R, S, Berarti T, U, R, satu, berarti 4 ya. Loncat U. 3, berarti huruf keempat berikutnya. Gitu kan ya. TU ini langsung juga satu huruf berikutnya. Gitu ya. Kalau ini Ternyata I kayak ke J, gini, guys. satu huruf berikutnya. B ke F, 4 huruf. loncat 3 C, ya, D, atau huruf E. keempat berikutnya ya, berarti juga sama. Berarti untuk kata santun S, A, N, T, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ya, S, berarti T, huruf S, T. berikutnya, berarti polanya ngikut ya. Polanya A, ngikut B. sih huruf pertama hanya huruf berikutnya. Berarti setelah huruf S N, apa? O, P, Pak. M, N, Setelah A satu huruf berikutnya N, O, P, Q, Pak. R, B. B. Setelah B, N Pak. 4 huruf T. berikutnya O, P, R. I, R. T, U, R. T berikutnya U. T, U, V, U berikutnya N, Pak. 4, P. N, O, P, Q, V ya. R. V bukan P. Boleh P. Bisa. N 4 huruf R, berikutnya R lagi ya. T, B, R, U, V, R. T, B, R, U, V, R. Berarti betul. Yang tadi jawabnya langsung B, bagus ya. Bisa langsung paham polanya, ketahuan seperti apa. Bisa ya. Jadi kita nggak usah bikin huruf A, B, C, D sampai Z gitu ya. Ini huruf T jadi apa ya, tinggal satu persatu hurufnya jadi geser, maka huruf berikutnya polanya apa ya, langsung ketahuan. Kalau 6 huruf ya berikutnya 6 huruf. Huruf ke-1 sesuai dengan pola huruf ke-1 lagi, huruf kedua sesuai dengan pola huruf ke-2 lagi. Oke, bisa dipahami ya? Siapa yang mau tanya? Jelas? Cukup jelas ya?
Oke. Berikutnya. Jika pada susunan abjad bidang menjadi Sama susunan kayak huruf tadi ya. Bidang menjadi sumber ZG BYLE. Maka kata sumber menjadi silakan. Kalau ada yang udah tahu, sampaikan jawabannya apa. AB Yang D, B C D E F G H I J K L M N Oke. O P yang Q lain. R S T U V W X Y Z 25 toh G A B C D E F G G H I D Pak, D. A B B C D C B 3 A Y A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y. Yang ditanyakan adalah kata sumber ya. N O P Q A B C D E. Kalau B ke Z itu J K L maju atau mundur? Lebih enak mundur ya. Lebih enak mundur karena kalau B ke Z kejauhan kalau ngurut secara berurut. Tapi kalau mundur kan lebih enak ya. Kalau X, Y, Z balik lagi ke A kan gitu ya, A ke B. Berarti dari B ke Z sebetulnya mundur 2 ya, atau loncat 1. Berarti mundur. Berarti kita cari 2 huruf sebelum S itu apa? Huruf I ya. Oke. I ke G. Dia melewati berapa huruf? Atau mundur juga? Mundur 2. G H I. Gitu kan? I ke G mundur loncat 1 juga. Berarti sebelum U 2 huruf sebelum U huruf S, Pak. S ya. IS sudah ada 2 jawaban. Berarti D ke B mundur juga 2 ya. Yang B, Pak. Sebelum M K. Kawa. Oke. Yang B yang D. Jadi ada 2 jawaban ya. D. A ke Y. B, Pak. A ke Y juga mundur 1 juga sama ya. Mundur 2 atau loncatin 1. Berarti juga sama. Loncatin 1 lagi sebelum B. Berarti apa? Z. Betul. Ya. Z. B ke Z. Berarti IS K Z. IS K Z sudah. Ya, kita mencari 4 pola juga sudah dapat jawabannya. Tidak usah sampai CP. Kalau mau boleh silakan ya. Kalaupun enggak cukup sampai Z sudah beda dengan yang ini sudah tereliminasi gitu kan ya. Ini dari awal sudah tereliminasi, ini awal banget malah sudah jelas bukan itu jawabannya. Sip ya, berarti jawabannya bukan D tetapi yang B. Sip, bisa dipahami ya. Lanjut, silakan di-save dulu. Seperti itu X Y Z A B. Lanjut. Nah, nomor 13 kembali ke padanan kata. Tetapi padanan katanya bukan di ruas kiri. Jadi ini satu-satu, di ruas kirinya satu kata, di ruas kanannya satu kata, ya. Dan ini bagian ke-1, bagian kedua, ya. Ini bagian ke-1, bagian kedua. Nah, ini selang-seling ya.
Kalau ini bagian 2-nya diketahui, ini bagian 1-nya yang diketahui. Yang ditanya bagian 1 dan bagian 2 lainnya. Nah, kira-kira apa hubungannya? Jadi si 1 ke sandang itu hubungannya harus sama dengan si cangkir ke titik-titik yang kedua. Cawan itu ya. Ini Bukan sih Pak. B, Pak. B. B. B sih. Ada yang B, ada B, yang Pak, E. B. B sok lah. Yang lain ada yang punya jawaban lain? Itu terus. B Pak. B. B Pak, B. B Pak. Ada yang jawab, ada yang jawab E. Kira-kira hubungannya apa? Yang jawab B hubungannya apa? Dengan Ayo, jawabannya apa tadi? Yang sampaikan jawaban? Yang udah dapat jawaban? Hubungannya apa? Kalau B berarti di sininya pangan. Dan di sininya cawan. Pangan dengan sandang, kira-kira apa? Samaan makna Pak. Kebutuhan pangan, sandang, papan, ya. Berarti dari pangan ke sandang, kira-kira kalian bisa cari hubungannya apa? Yang jawab B, Keterkaitan Pak. keterkaitan apa? gimana? Loh Kak. Sandang dulu, pangan dulu biasanya. Kan ada 3 hal tuh. Sandang pangan. Sandang, Pangan, pangan, papan. Sandang pangan papan. ini pangan, sandang, papan atau sandang, pangan, papan? Pangan sandang papan. Sandang, pangan, papan Pak, harusnya bukan. Nah, oke, ya hubungannya apa? Kalau pangan apa? Makan ya. Sandang apa sandang? Baju, Pak. Pakaian. 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 Papan? Kebutuhan Rumah, tambahan. kebutuhan. Rumah. Rumah. Ayo. Pangan dengan sandang berarti intinya kita butuh makan dulu, butuh pakaian dulu. Butuh makan dulu. Makan enggak Pak? Makan. Makan nggak pakai baju ya? Pakaian, Pak. Pakaian dulu Pak. Pakaian dulu, makanya sandang, pangan, papan gitu ya. Sandang dulu, pakai baju dulu, baru cari makan, baru bikin rumah gitu ya. Jadi makanya sandang dulu, baru pangan, baru papan. Tapi secara kebutuhan pokok memang makan dulu gitu ya. Tapi secara etika, secara psikologi ya pakaian dulu gitu kan ya. Sandang, pangan, papan. Atau mungkin dari bapak-bapak yang ada di sini mau dikoreksi ya. Kalau misalkan secara etimologi lebih tepat yang mana gitu ya. Karena saya bukan ahli gizi juga, bukan ahli gizi. Ya, pangan, sandang, berarti ini kebutuhan ya. Kebutuhannya itu kira-kira kalau cangkir dengan cawan ya. Kalau pilihannya yang B kan cangkir dengan cawan. Cawan itu apa? Etana gagangna. Gagang cangkir. Sama seperti cangkir Pak. Cangkir juga ya, tetapi dia tidak bertelinga. Oh. Cangkir yang tidak bertelinga atau biasanya disebut mangkuk. Ya, jadi kalau kalian buka di KBBI, cawan itu cangkir yang tidak bertelinga, tidak ada Oh, jadi pegangan cawan buat itu tangannya gitu ya. cangkir yang tidak bertelinga. Atau juga mangkuk, kan mangkuk juga tidak ada yang bertelinga kan ya, mangkuk. Berarti kalau misalkan dilihat cangkir dengan cawan itu kan setara, sejenis gitu ya, bendanya sama. Nah pertanyaan pangan dengan sandang sama nggak? Beda. Kalau secara bahasa ini beda tingkatan, betul nggak? Tidak sama, ya sama-sama kebutuhan, tetapi jenisnya beda. Yang satu memakan, yang satu pakaian. Jadi kalau menurut saya ya secara ini kurang tepat kalau jawabannya B. Ya. Yang jawabannya E kita cek baju dan teh. Berarti kalau misalkan si pangannya ini kita pakai dengan baju,
ini teh gitu ya. Nah, coba sama nggak hubungannya baju dengan sandang sama hubungannya dengan Sama cangkir pakaian. dengan teh? Sama Pak, kegunaan Apa Pak. hubungannya? Sama kegunaan Pak. Sama Pak. Baju Kegunaan. buat sandang, cangkir buat bikin teh Pak. Bisa buat kopi nggak? Baju Bisa termasuknya Pak, karena boleh sandang. kegunaannya. Teh termasuk Cek, Pak, cek, Pak. dimasukkeunna Dek ka Pak, dek. Bisa buat lempar juga bisa gitu ya. Boleh Pak. Mungkin Pak. Baju dengan sandang, baju dengan kalau mau hubungan yang seperti baju buat sandang bukan, tapi baju itu adalah bagian dari sandang, betul nggak? Ya, Ya itu Pak, bagian bagian dari dari sandang. sandang Pak. Ya, sandang itu bukan cuma baju, celana juga, gitu kan ya, jangan lupa gitu ya. Ada baju, ada celana, pakaian kan intinya baju celana. Baju bagian dari sandang, cangkir itu bagian dari teh. Ya, kalau tadi pakainya baju untuk sandang, untuk memenuhi sandang, cangkir untuk memenuhi teh, kebutuhan teh, masih belum nyambung kalau menurut saya. Ya. Jadi ini juga, kalaupun saya pakai bagian, baju bagian dari sandang, cangkir bagian dari teh, enggak juga kan? Ya, ada yang punya jawaban yang lain? Silakan. Pak. Berarti Pak. ini Pak. Pak, D. D Pak. Pak. Ya, Gaun bisa ya. jadi sandang dan cangkir bisa pecah belah Pak. Oke. Kalau yang tadi yang bilang D, C tadi ya, gaun dengan piring. Siap. Gaun sama dengan baju, berarti masih bagian dari bagian dari sandang sandang. ya. Siap. Atau gaun merupakan bagian dari sandang atau salah satu kebutuhan sandang. Cangkir bagian dari piring. Enggak juga kan ya? Tapi lebih tepat tadi apa? Yang D Pak udah Pak. Oke, ya. Gaun dengan pecah belah. Jadi kalau misalkan ini lebih Jadi tepat. jawaban yang Jadi tepat kalau misalnya kita adalah D, pakai guys, hubungan ya. bagian dari gaun bagian dari sandang, sandang, itu cangkir sesuai. adalah bagian dari Sedangkan cangkir barang pecah belah gitu kan ya. bagian dari Atau bisa barang juga yang bisa gaun, pecah belah. salah, dari gaun barang yang adalah bisa salah pecah satu kebutuhan sandang, salah satu ya. Cangkir adalah salah satu benda yang pecah belah, betul nggak? Meskipun memang cangkir juga tidak semuanya dari kaca ya, atau dari keramik, ada juga dari plastik gitu ya. Ya, tapi secara umum ya pasti dia terbuat dari bahan yang pecah. Setuju nggak? Ada nggak setuju? Setuju Pak. Lebih setuju yang D ya. Nah, karena yang lain tadi tidak ada yang berhubungan lebih mendekati daripada yang bagian D. Ya, cari hubungan yang paling mendekati ya. Di sini kita mulai banyak yang berbeda persepsi ya. Ketika si padanan katanya beda dengan yang tadi sebelumnya, mulai agak-agak baur gitu ya. Ini kita harus analisa satu persatu, masukin cari hubungannya, nggak nyambung, cari lagi. Kalau yang tadi kan mudah ya, kiri kanannya di sininya ada gitu ya, di sininya juga ada, yang ditanya yang di kanan. Kalau ini makan selang-seling, nah ini butuh analisa lebih lanjut. Jadi paham ya? Ada pertanyaan? Silakan cek. Kalau sudah kita lanjut berikutnya. Sudah ya? Next. Nah, ini mirip dengan nomor 13. Sip. Pedang, Yo, mortir. kira-kira apa ini? Buka KBBI ya. Kata kuncinya, mumpung masih bisa buka KBBI, kalian silakan buka KBBI. C mungkin, Pak. Yang E bukan Pak? C mun henteu. Bukan Pak. C, Pak. Pak. Ada yang E, ada yang C. Ya. Pak. Ada yang tahu mortir itu apa? Tembakan, Pak. Yang kecil, Pak. Tembakan. Betul Senjata, Pak. ya. Mortir itu bisa peluru,
bisa tembakan. Bisa meriam kecil. Pak, jawabannya Pak. Betul, ya. Yang lebih tepat itu Kalau misalkan kita Jadi masukin jawabannya yang belati, guys. Sesuai ya dengan belati itu kan KBBI ya sama-sama guys, makanya harus senjata paham KBBI. tajam. Cuma ini posisinya belati itu lebih kecil, ya. Yang pedang itu pasti lebih besar dan panjang, Jadi betul nggak? belati itu sifatnya lebih Besar dan kecil, panjang ya, sedangkan pedangnya. pedang itu Berarti lebih yang mortir besar dan juga sama. panjang. Mortir Peluru juga meriam sesuai kecil. Berarti KBBI berikutnya harus mortir peluru itu dengan lebih besar atau meriam yang lebih peluru besar. atau Ya meriam meriam yang lebih itu kecil, ya sehingga kalau secara KBBI menurut meriam itu adalah jawaban senjata belati berat dengan yang pedang, laras mortir besar dengan panjang dan meriam. pelurunya besar. Ya, Jadi jadi mortir meriam itu itu meriam kecil. larasnya besar dan panjang Jadi dan hubungannya pelurunya besar. belati Ya, kecil, peluru pedang panjang besar dan panjang, besar. mortir lebih kecil, Ya, sedangkan meriam berarti ini lebih ada besar. peningkatan ya hubungannya. Ini bagian lebih kecil menjadi ke yang lebih besar. Ini mortir berarti yang lebih kecil, yang yang lebih besarnya apa? Yang lebih besarnya adalah meriam. Oke, bisa dipahami ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah Ya. Kalau yang tadi bilang atau nanya jawabannya C, ini sifat ya. Sifat ya. Kalau tajam itu sifat. Jadi tajam itu sifat dari pedang, atau pedang sifatnya tajam. Harusnya di sini sifat. Kalau mau ini yang tembakan, baru mortir di sini gitu. Sifat dulu, ya. Sifatnya atau kata kerjanya tembakan, maka bendanya adalah mortir, boleh, ya. Jadi kalau misalnya jawaban yang C, dia kebalik. Hubungannya jadi kebalik, ya, harus sepadan. Kiri ke kanan dengan kiri ke kanan harus hubungannya sama. Oke, bisa dipahami ya? Silakan yang mau nanya. Silakan Chef, sebelum menunggu. Oke, sudah ya? Nah, berikutnya nomor 15. Oke, terakhir dari bagian verbal. Sekarang ada 3 padanan ya, tapi ini mudah sebetulnya ya, ada di luas kiri, sudah ada hubungannya, tinggal kalian cari 3 kata yang hubungannya sama di sebelah kanan. Murid, buku, dan perpustakaan kira-kira sama dengan apa? Apa? Murid, buku, perpustakaan. Yang D, Pak. Yang D. Ada murid, Tadi ada ada jawab buku, yang E. di perpustakaan ada buku D, dan Pak. murid. D. D ya. D, Pak. D. Murid ini apa hubungannya? Membaca buku. Membaca buku di Bisa. perpustakaan. Murid membaca buku di perpustakaan. Di perpustakaan. Kalau nasabah, Nasabah Menyimpan Menyimpan uang di bank. uang di bank, ya, membawa Jadi uang, jawaban yang paling menyimpan tepat uang di adalah bank. D. Jadi sama-sama dia adalah si subjeknya, gitu kan ya. Buku itu berarti Objek. bendanya, gitu ya. Perpustakaan dia tempatnya. Nasabah juga subjek atau pelakunya, uang itu dia bendanya, kemudian bank itu adalah tempatnya. Betul ya? Siap. Anak main kelereng di rumah, ya main kelereng maka biasanya di lapangan ya, bukan di rumah. Pembeli menyimpan makanan di gudang. Kalau pembeli membeli makanan, ya berarti di pasar atau di swalayan atau di penjual misalkan. Orang tua membawa anak atau apa? Orang tua, anak, ibu dengan orang tua setara ya, gitu. Jadi bolak-balik ini. Dosen, mahasiswa sama-sama subjek, ini bukan benda ya, sama-sama subjek. Kuliah ya ini dia kata kerja malah ya. Jadi jawabannya paling tepat adalah betul ya, yang D. Oke, bisa dipahami ya? Silakan kalau yang mau minum dulu ya, barangkali ngantuk. Karena kalau belajar bahasa ya seperti ini gitu ya, banyak di kita itu memang
kurang menarik untuk belajar bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua juga bukan menyepelekan ya, karena apalagi bahasa Indonesia gitu ya, karena gampang-gampang susah, akhirnya tidak serius dipelajari. Dan kebanyakan yang saya lihat itu adalah ketika dulu waktu masih zamannya UN ya, atau sekarang ujian sekolah gitu ya, itu rata-rata nilai bahasa Indonesia itu jelek-jelek. Yang bagus tuh malah IPA-nya bagus gitu ya, IPA-nya bagus, matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Tapi ketika bahasa Indonesia terjun bebas gitu ya. Kenapa? Ya ini tadi, karena ketika salah satu faktor dari awal itu ketika belajar bahasa Indonesia itu tidak semangat gitu ya, tidak semangat, tidak tertarik gitu, apalagi gitu, pasti udah belajar bahasa Indonesia mah tinggal ngomong bahasa Indonesia itu, praktek aja langsung saya pelajari. Padahal di situ kan sebenarnya banyak tata bahasa gitu ya, bahasa-bahasa yang tidak kita pelajari sehari-hari gitu ya. Nah ini harus baca-baca ya, harus mau baca-baca, buka kamus. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Oke. Ya, cepat ya. Kita bahas bahasa sama bahas figural tadi cepat ya, karena memang mudah. Oke, sekarang kita lanjut ke analisa. Silakan kalau mau minum dulu.